Ini penerbangan internasional pertama kalian. Pastikan kalian mempersiapkan hal-hal penting ini agar ketika di bandara nanti kalian bisa lolos security check, immigration control, dan koper kalian aman dari pembobolan paksa. Saya Fajar Aris. Di video kali ini saya akan memberikan tips-tips persiapan penting bagi kalian yang akan melakukan penerbangan internasional untuk pertama kalinya, baik untuk liburan, bekerja, atau bagi yang studi ke luar negeri. Dulu sebelum pandemi, bisa dibilang saya sering banget bolak-balik ke luar negeri, baik itu untuk kunjungan keluarga ataupun cuma sekedar liburan. Nah, dari pengalaman tersebut, saya akan berbagi tips bagaimana saya mempersiapkan sebelum saya melakukan penerbangan ke luar negeri. Tips pertama, pastikan paspor kalian masih aktif minimal 6 bulan setelah kalian sampai di negara tujuan. Misal, kalian sampai di negara tujuan pas awal Juni. Jadi setidaknya paspor kalian masih aktif sampai Januari tahun depan. Untuk minimal masa aktif paspor ini nggak saklek 6 bulan ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun bagi kita yang mau berkunjung ke Australia. Tips kedua, siapkan dokumen-dokumen penting seperti tiket pesawat, booking hotel, dan surat dari sponsor kita di negara tujuan jika diperlukan. Bagi yang tujuannya liburan, saya sarankan membuat itinerary atau rincian perjalanan selama di negara tersebut. Semuanya di-print dan ditaruh di tas yang mudah kita keluarkan dan kita simpan kembali. Pentingnya di-print karena untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan seperti handphone kita nggak bisa connect ke wifi atau baterai handphone kita habis. Bahkan kasus terburuk adalah handphone kita hilang, sedangkan kita nggak punya salinan dari dokumen-dokumen tersebut. Jadi sebaiknya kalian print dokumen-dokumen tersebut untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jikalau itu terjadi, kita masih punya salinan sehingga tidak akan menghambat perjalanan kita ke negara tujuan. Tips ketiga, jangan sampai kita salah naruh barang ketika kita sedang packing yang nantinya akan merepotkan kita ketika kita sudah sampai di bandara, terutama saat melewati security check yang lebih ketat daripada penerbangan domestik. Pastikan kita tahu barang apa saja yang boleh dan tidak boleh kita taruh di koper kabin yang akan kita bawa naik ke pesawat, dan juga barang apa saja yang boleh dan tidak boleh kita taruh di koper bagasi pesawat. Saya sudah membuatkan 2 video terpisah tentang barang apa aja yang tidak boleh ditaruh di koper bagasi dan barang apa aja yang tidak boleh ditaruh di koper kabin, dan beberapa peraturan seperti kosmetik, cairan, dan lain sebagainya. Saya sudah taruh link videonya di deskripsi. Kalian bisa langsung lihat video-video tersebut, tapi jangan lupa tonton video ini sampai selesai dulu ya. Tips keempat, ini mengenai pakaian yang kita kenakan saat di bandara. Pastikan pakaian kita tidak memiliki aksesoris berbahan logam sama sekali, dari atas sampai bawah. Karena ketika kita ngantri untuk proses security check, lalu kita melewati pintu X-ray, dan sebelum melewati pintu X-ray, petugas bandara akan meminta kita untuk melepaskan jaket, sabuk, sepatu, dan aksesoris yang kita kenakan, seperti gelang, kalung, jam tangan, dan lain sebagainya, dan kita taruh di tray untuk melewati mesin X-ray. Hal-hal semacam ini akan merepotkan dan sangat memperlambat pergerakan kita ya, karena kita harus melepaskan semua aksesoris, jaket, dan lain sebagainya, bahkan sepatu harus kita lepas. Dan kalau masih ada logam yang terdeteksi, seperti misalnya kita lupa mengeluarkan koin di saku celana, maka alarm akan bunyi dan kita akan diperiksa lebih lanjut, dan itu akan memakan waktu lebih panjang lagi. Pengalaman saya pribadi ketika saya melakukan security check di Bandara Suvarnabhumi, Thailand, dan saya kelupaan ada uang koin Thailand yang masih saya simpan di saku celana, dan itu akhirnya X-ray-nya bunyi dan saya dimasukkan ke kayak semacam lemari, terus ada disemprot-semprot dan digeledah sedemikian rupa, dan mereka memperlakukan saya seperti kriminal, seakan-akan saya ini ancaman. Dan itu pengalaman yang sangat tidak mengenakan dan memalukan karena ditonton banyak orang yang ngantri mau security check. Tapi ketika di Bandara Internasional Hong Kong, dengan kasus yang sama, saya kelupaan ada uang koin Hong Kong dan itu akhirnya alarmnya bunyi. Saya tidak diperlakukan seperti kriminal, petugas bandaranya hanya menyuruh untuk memeriksa kantong agar tidak ada lagi koin atau barang logam lainnya. Jadi untuk lebih nyamannya, pastikan saku celana atau baju kosong dari barang-barang yang berbahan logam. Bagi kalian yang pakai tindikan di badan
atau pakai aksesoris yang full, entah itu gelang, entah itu kalung, saya sarankan demi kenyamanan, kalian bisa simpan dulu aksesoris-aksesoris tersebut dan kalian pakai setelah melewati proses security check. Bayangkan repotnya ketika kita memakai aksesoris full demi penampilan, lalu melalui security check dan itu harus dilepas semua. Setelah melalui security check, otomatis aksesoris, jaket, sabuk, dan sepatu harus kita pakai lagi, sedangkan kita masih harus mengejar antrian untuk immigration control. Itu sangat merepotkan. Saya pribadi ketika akan melakukan penerbangan internasional, saya selalu pakai celana panjang atau pendek yang berbahan tebal tapi bukan jeans, bukan denim ya. Terus yang di pinggangnya ada talinya yang bisa kita kencangkan atau kita kendorkan. Jadi saya nggak perlu repot-repot lepas pasang sabuk ketika melalui security check. Untuk atasannya biasanya saya pakai kaos atau kemeja dan pakai jaket yang kantongnya ada resletingnya. Jadi nanti di kantong itu saya bisa naruh paspor, boarding pass, jam tangan atau handphone ketika melakukan security check. Saya juga pakai sepatu yang kira-kira mudah dilepas dan dipasang. AC di bandara dan pesawat penerbangan internasional itu dingin banget. Jadi dengan pakai jaket, celana panjang dan sepatu itu kita bakal nyaman banget. Jadi kenakanlah pakaian yang membuat kita nyaman tapi tetap terlihat elegan. Alasannya, pertama, akan ada banyak security check sebelum kita akhirnya sampai ke negara tujuan. Dan ketika kita melakukan security check, kita harus melepaskan entah itu jaket, sabuk, topi, sepatu, dan semua aksesoris yang kita pakai. Bayangkan kita harus melepas dan memakai lagi semua atribut itu di setiap kali security check. Itu pasti akan merepotkan dan melelahkan. Kedua, di bandara dengan terminal penerbangan internasional, kita akan banyak sekali menjumpai orang-orang dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bagus, ada yang dari atas sampai bawah semuanya branded. Pasti adalah rasa minder sedikit. Jadi sekiranya kita berpakaian yang sekiranya nyaman dan masih enak dipandang orang. Tips kelima, ini untuk orang yang transit lama, terutama bagi mereka yang sampai harus menginap di bandara. Bawa inflatable travel pillow atau bantal yang biasa kita taruh di leher, yang bisa kita kempesin dan kita tiup lagi. Jadi kita gampang menyimpannya, ditaruh di tas tanpa harus memakan banyak tempat. Bantal ini bakal ngebantu banget kalau kita lagi transit dan kita harus menginap di bandara. Jadi setidaknya kita punya bantal yang bakal menyangga kepala ketika kita tiduran, entah itu di lounge, atau di kursi, atau dimanapun. Dan itu nyaman banget daripada kita pakai jaket yang kita taruh di atas kepala, atau kita menggunakan tas untuk sanggahan kepala. Di bandara-bandara besar, biasanya mereka menyediakan air minum dingin dan dispenser air panas. Jadi, daripada kita beli makanan atau minuman di bandara yang harganya pasti bakal mahal ya, lebih baik kalian bawa botol kosong yang bisa kita isi ketika kita masuk ke bandara. Dan ketika mau masuk pesawat, botolnya harus kita kosongin lagi ya, terus kita simpan di dalam tas. Karena ada dispenser air panas, saya sarankan kalian bawa pop mie, kopi sachet, atau teh celup. Bagi kalian yang bawa gula, kalian beli gula yang sachetan yang kecil-kecil yang sudah dikemas. Jangan bawa gula yang kalian bungkus sendiri di plastik. Itu akan menimbulkan kecurigaan ketika koper kita masuk ke mesin X-ray dan ujung-ujungnya koper kita akan diperiksa dan kita harus membuktikan kalau itu beneran gula. Tips ke-6, karena kita bepergian di masa-masa pandemi dan regulasi untuk penerbangan internasional kapan saja bisa berubah, jadi kita wajib cari informasi tentang negara yang akan kita tuju. Seperti bagaimana kebijakan tentang vaksinasi, PCR, apakah ada form yang harus kita isi sebelum kedatangan, atau download aplikasi kesehatan negara tujuan. Contohnya, kalau orang luar negeri mau masuk ke Indonesia, mereka harus download aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi EHAC. Kalau kita pengen ke Singapura, kita harus download aplikasi Trace Together. Dan kalau kita pengen liburan ke Turki, kita harus mengisi Travel Entry Form. Nah, kebijakan-kebijakan di atas tadi itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi, keep updated. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa terus dukung channel saya dengan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Pasti saya jawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.